Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga Allah senantiasa memberi Bapak dan Ibu kesehatan dan ketenangan di usia yang penuh berkah ini. Pernahkah Bapak dan Ibu mengalami malam-malam seperti ini? Baru saja memejamkan mata tiba-tiba terbangun, ingin ke kamar mandi, lalu tidur lagi tapi tak nyenyak. Dan begitu terus malam demi malam. Bangun pagi, tubuh terasa lelah, kepala pening, hati mudah tersinggung, dan siang hari hanya ingin tidur. Saya tahu persis bagaimana rasanya. Karena lebih dari 15 tahun, saya mendampingi ribuan pasien lansia yang mengalami masalah tidur seperti itu. Dan sungguh tidak sedikit dari mereka yang hampir putus asa. Termasuk Ibu Margaret, seorang nenek usia 67 tahun, dari Ohio yang selama 3 tahun tidak bisa tidur nyenyak satu malam pun. Tapi ada kabar baik Bapak dan Ibu. Insya Allah malam-malam gelisah itu bisa berubah menjadi malam yang tenang. Bukan dengan obat, bukan dengan alat bantu tidur, tapi cukup dengan 3 jenis buah yang tepat. Mari kita pelajari bersama. Dan semoga malam ini menjadi awal dari tidur terbaik Bapak dan Ibu sejak bertahun-tahun. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tahukah bahwa mulai usia 60 hingga 65 tahun, tubuh kita mulai mengalami penurunan produksi hormon tidur secara alami. Salah satunya adalah hormon melatonin yang berfungsi membantu kita tertidur dengan nyenyak. Itulah sebabnya semakin bertambah usia semakin banyak lansia yang mengeluhkan tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Namun, gangguan tidur pada lansia bukan hanya soal sulit mengantuk. Salah satu yang paling umum adalah sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Dalam dunia medis kondisi ini dikenal dengan istilah nokturia, dan ternyata lebih dari 80% orang tua di atas usia 60 tahun mengalami gangguan tidur seperti ini, baik ringan maupun berat. Masalahnya, gangguan tidur ini bukan sekadar membuat kita lelah di pagi hari. Jika dibiarkan, ia bisa mempercepat penurunan daya ingat, menyebabkan ketidakseimbangan hormon, bahkan meningkatkan risiko jatuh di malam hari yang bisa sangat membahayakan. Tidak sedikit lansia yang harus dirawat inap hanya karena jatuh saat bangun untuk ke kamar mandi. Yang lebih menyedihkan, sebagian besar dari kita justru menerima kondisi ini sebagai sesuatu yang wajar karena usia. Padahal dengan pendekatan yang tepat, terutama melalui pola makan dan rutinitas malam, Bapak dan Ibu bisa kembali tidur nyenyak seperti halnya di usia muda dulu. Dan malam ini kita akan mulai langkah pertamanya bersama-sama insya Allah. 1 makanan penyabot tidur. 1. Yogurt Yunani Greek. Yogurt Bapak dan Ibu yang saya cintai. Mari kita mulai dengan 1 makanan yang paling sering disangka sehat. Padahal diam-diam justru menyabot tidur kita, yogurt Yunani. Loh dok, bukankah yogurt itu baik untuk pencernaan betul Bapak dan Ibu, tapi waktunya sangat menentukan. Yogurt Yunani memang mengandung probiotik dan protein yang bermanfaat bila dikonsumsi di pagi atau siang hari. Namun, jika dikonsumsi kurang dari 3 jam sebelum tidur, justru bisa menjadi pengganggu besar bagi tubuh lansia. Kenapa yogurt Yunani mengandung protein kasein yang tinggi? Protein ini sulit dicerna, apalagi oleh sistem pencernaan lansia yang sudah melambat secara alami. Saat tubuh harusnya bersiap untuk istirahat, ia justru dipaksa bekerja keras untuk mencerna kasein. Akibatnya, tidur jadi gelisah jantung, berdebar, dan tubuh terasa panas. Bukan hanya itu,
Kasein juga terurai menjadi kasomorfin, yaitu senyawa yang bisa merangsang sistem saraf. Akibatnya, bukannya merasa tenang tubuh, justru menjadi lebih waspada dan susah tertidur. Yang lebih mengejutkan, banyak yogurt Yunani mengandung gula alami dari susu serta tambahan madu. Ini menyebabkan lonjakan gula darah yang merangsang hormon stres, sekali lagi musuh dari tidur nyenyak. Saya pernah merawat pasien bernama Ibu Margaret yang selama 3 tahun setiap malam makan yogurt Yunani dengan madu pukul 9 malam karena mengira itu camilan sehat. Setelah saya sarankan menghentikan hanya dalam 3 malam, beliau tidur 6 jam tanpa terbangun sekalipun. Pelajarannya, tidak semua yang sehat cocok dikonsumsi pada malam hari, apalagi oleh tubuh yang menua. Insya Allah, kita akan temukan alternatif yang lebih baik, lebih alami, dan justru mendukung kualitas tidur kita. Sebentar lagi. 2. Makanan penyabot tidur 2. Buah ceri Bapa dan Ibu. Buah ceri, terutama ceri asam, sering disebut sebagai buah tidur karena kandungan melatonin alami di dalamnya. Namun sayangnya, bagi banyak lansia, terutama yang memiliki masalah tidur atau sering buang air kecil, malam buah ini justru bisa menjadi jebakan yang tidak terlihat. Kenapa begitu? Meskipun ceri mengandung melatonin, buah ini juga mengandung 2 zat yang bisa mengganggu tidur, yaitu fruktosa dan kalium. Pertama, mari kita bahas fruktosa. Setelah usia 60 tahun, kemampuan hati kita dalam memproses fruktosa menurun secara alami. Saat Bapak Ibu makan ceri sebelum tidur, hati harus bekerja keras untuk mengubah fruktosa menjadi glukosa. Proses ini merangsang pelepasan hormon stres, membuat suhu tubuh meningkat, dan menyebabkan tidur menjadi gelisah atau terputus-putus. Kedua, kandungan kalium yang tinggi dalam ceri meskipun baik untuk kesehatan jantung, bisa memicu peningkatan produksi urin pada malam hari, terutama bagi lansia dengan fungsi ginjal yang sudah melemah. Inilah penyebab banyak orang tua bangun 2-3 kali hanya untuk ke kamar mandi, tanpa sadar bahwa ceri yang tampak sehat itu adalah pemicunya. Saya ingat betul seorang pasien saya, Bapak Robert, usia 70 tahun. Beliau selalu makan semangkuk ceri segar sebelum tidur karena dokter sebelumnya bilang baik untuk tidur. Namun, kenyataannya beliau bangun setiap malam jam 1, jam 3, dan jam 5 pagi. Setelah kami hentikan konsumsi ceri selama 1 minggu dan ganti dengan buah lain, hasilnya luar biasa, tidur nyenyak tanpa terbangun sekalipun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kadang yang tampak menenangkan di permukaan justru menyulitkan tubuh kita yang rapuh. Semoga setelah ini kita jadi lebih bijak dalam memilih makanan malam hari, karena bukan semua buah cocok untuk usia kita. 3. Makanan penyabot tidur 3. Kerupuk gandum utuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, makanan malam terakhir yang perlu kita waspadai adalah kerupuk gandum utuh. Makanan ini sering dianggap cemilan sehat oleh banyak lansia karena tidak terlalu manis renyah dan katanya baik untuk jantung. Tapi kenyataannya, bagi tubuh orang tua yang ingin tidur nyenyak, kerupuk gandum justru bisa menjadi pengganggu yang tersembunyi. Mari kita pahami alasannya secara sederhana. Kerupuk gandum mengandung asam fitat, yaitu senyawa alami yang bisa mengikat mineral penting seperti magnesium dan seng. Padahal, 2 mineral ini sangat dibutuhkan sistem saraf untuk tenang, rileks, dan siap tidur. Jadi, ketika Bapak Ibu makan kerupuk gandum sebelum tidur tubuh, justru kehilangan bahan baku penting untuk bisa tidur nyenyak. Bukan hanya itu, kandungan serat tinggi dalam gandum yang biasanya baik di siang hari ternyata tidak cocok untuk malam. Pada usia lanjut, sistem pencernaan menjadi lebih sensitif.
Serat tinggi bisa menyebabkan kembung gas berlebih atau tekanan perut yang membuat Bapak Ibu gelisah, susah tidur, bahkan terbangun berkali-kali di tengah malam. Lebih berbahaya lagi, gandum utuh mengandung karbohidrat kompleks. Artinya, lonjakan gula darah terjadi 2-3 jam setelah dikonsumsi tepat saat tubuh sedang masuk fase tidur dalam. Ketika gula darah turun, mendadak tubuh merespon dengan sinyal stres. Dan Bapak Ibu pun terbangun tanpa sebab yang jelas. Saya masih ingat, Ibu Linda seorang guru pensiunan usia 72 tahun. Beliau suka makan kerupuk gandum dengan keju setiap malam pukul 10. Beliau pikir sehat. Namun sejak itu, beliau sering terbangun jam 1 pagi dengan jantung berdebar dan ingin buang air kecil. Setelah kami hentikan kerupuk malamnya, tidur beliau jauh lebih tenang. Jadi, meskipun niat kita baik, pilihan camilan bisa berdampak besar pada kesehatan tidur dan kenyamanan malam. Mari kita ubah bersama dari malam ini, insya Allah. 1 buah penyelamat, tidur 1, pisang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Setelah kita bahas 3 makanan yang merusak tidur kini, mari kita buka pintu harapan. Ada 3 buah alami yang telah membantu ribuan lansia tidur nyenyak kembali tanpa obat, tanpa efek samping. Dan salah satunya adalah buah yang sangat akrab di rumah kita, pisang. Ya, Bapak dan Ibu, pisang adalah penenang alami. Jangan anggap remeh kesederhanaannya. Buah ini menyimpan kombinasi nutrisi yang luar biasa bagi tubuh lansia yang ingin tidur nyenyak. Pertama, pisang kaya akan magnesium dan kalium, 2 mineral penting yang membantu mengendurkan otot dan menenangkan sistem saraf. Banyak dari kita seiring bertambah usia mengalami kekurangan magnesium tanpa menyadarinya. Akibatnya, otot menjadi tegang kaki gelisah di malam hari, restless leg syndrome, dan pikiran sulit tenang. Pisang membantu meredakan semua itu secara alami. Kedua, pisang mengandung triptofan, asam amino yang menjadi bahan baku tubuh untuk memproduksi serotonin dan melatonin, 2 hormon kunci untuk tidur berkualitas. Bedanya dengan suplemen sintetis triptofan dari pisang hadir dalam keseimbangan alami dengan vitamin dan mineral lain yang mendukung penyerapannya. Dan yang paling penting, bagi lansia, pisang membantu mengatur hormon aldosteron, hormon yang mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Dengan kadar aldosteron yang stabil, ginjal tidak perlu menghasilkan terlalu banyak urin di malam hari. Artinya, Bapak Ibu bisa tidur tanpa sering ke kamar mandi. Saya minta Ibu Margaret, pasien saya, untuk mulai makan 1,2 pisang 45 menit sebelum tidur. Dalam 3 malam, beliau bisa tidur 6 jam tanpa terbangun. Dan 2 minggu kemudian, beliau berkata, "Saya merasa seperti kembali jadi manusia utuh." Subhanallah. Terkadang solusi tidak datang dari apotek, tapi dari kebun Allah. 2 buah penyelamat. Tidur 2, kiwi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Buah kedua yang terbukti membantu tidur lebih cepat dan nyenyak adalah kiwi. Buah kecil ini sering diremehkan, tapi di balik kulit kasarnya terdapat keajaiban bagi kesehatan lansia. Kiwi mengandung kadar tinggi serotonin dan folat, 2 zat yang mendukung keseimbangan hormon tidur dan memperbaiki suasana hati. Penelitian menunjukkan bahwa makan 2 buah kiwi 1 jam sebelum tidur bisa membantu seseorang tertidur 42% lebih cepat dan tidur 13% lebih lama. Apa yang membuat kiwi istimewa? Untuk orang tua, kiwi memiliki enzim alami yang membantu pencernaan protein dan mengurangi peradangan pada saluran cerna. Bagi lansia yang sering kembung atau gangguan perut, kiwi membantu tubuh merasa lebih nyaman saat tidur. Selain itu, kiwi memiliki indeks glikemik rendah, artinya tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang bisa memicu terbangun tengah malam.
Kandungan vitamin C-nya pun mendukung fungsi kelenjar adrenal, menjaga keseimbangan hormon stres. Insya Allah, kiwi bisa menjadi sahabat terbaik sebelum tidur bagi bapak dan ibu. Sederhana, alami dan penuh berkah. 3. Buah penyelamat tidur 3. Melon bapak dan ibu yang saya hormati. Buah ketiga yang bisa menjadi kunci tidur nyenyak bapak dan ibu adalah melon atau lebih tepatnya kantalop. Buah yang manis, menyegarkan, dan ternyata sangat bersahabat dengan tubuh lansia, terutama di malam hari. Mengapa melon pertama? Melon mengandung 90% air, tetapi bukan air biasa. Air dalam melon terikat bersama elektrolit dan serat alami sehingga tidak langsung masuk ke kandung kemih. Air ini diserap perlahan-lahan oleh tubuh membantu hidrasi stabil sepanjang malam tanpa membebani ginjal. Ini sangat penting bagi lansia yang sering bangun karena ingin buang air kecil. Kedua, melon mengandung adenosin senyawa alami yang membantu otak merasa mengantuk. Seiring bertambah usia tubuh kita memproduksi lebih sedikit adenosin, itulah sebabnya banyak lansia merasa sulit untuk benar-benar tertidur dalam. Tapi, keajaiban melon belum berhenti di sana. Melon juga mengandung kolin, yaitu nutrisi penting yang membantu produksi asetilkolin neurotransmitter yang mengatur kerja kandung kemih. Dengan kadar kolin yang cukup, kandung kemih menjadi lebih rileks, kapasitasnya meningkat, dan keinginan untuk buang air di malam hari pun menurun. Saya teringat seorang pasien saya, Bapak Robert, yang sebelumnya makan semangkuk ceri sebelum tidur. Setelah kita ganti dengan semangkuk kecil, melon perubahan luar biasa terjadi. Beliau tidak hanya berhenti terbangun malam, tapi bahkan mulai mengalami mimpi indah yang katanya sudah lama tak dirasakan. Bapak dan Ibu melon bukan sekadar buah untuk menyegarkan tenggorokan. Ia bisa menjadi kunci untuk mengembalikan mimpi dan tidur damai di usia senja. Insya Allah, dengan niat dan ikhtiar yang tepat, malam-malam yang tenang bisa kita raih kembali mulai malam ini. Pak dan Ibu agar manfaat buah-buahan tadi optimal, ikuti protokol 45 menit ini. 45 menit. Sebelum tidur, makan kombinasi 1/2 pisang dan 2 kiwi atau ganti 1 kiwi dengan semangkuk kecil melon. 30 menit sebelum tidur, redupkan semua cahaya di rumah. 15 menit sebelum tidur, lakukan napas dalam selama 3 menit. Jaga suhu kamar antara 18-22 tubuh dan pastikan ruangan benar-benar gelap. Dengan rutinitas ini, insya Allah tubuh akan lebih siap masuk ke tidur yang nyenyak dan alami. Banyak lansia mengandalkan obat tidur, padahal obat hanya menekan sistem saraf, bukan menyembuhkan akar masalah. Lama-lama, tubuh jadi kebal dan ketergantungan. Sebaliknya, buah-buahan bekerja secara alami, menyeimbangkan hormon, menenangkan saraf, dan mendukung fungsi ginjal tanpa efek samping. Buah tidak membuat ketagihan, justru membantu tubuh belajar kembali tidur sendiri. Inilah mengapa pendekatan alami ini semakin efektif seiring waktu, bukan semakin melemah. Dengan niat dan rutinitas yang konsisten, tidur nyenyak bisa kembali jadi nikmat yang nyata. Bapak dan Ibu, saya mengajak untuk mencoba tantangan 7 malam. Ikuti protokol buah dan rutinitas malam ini secara konsisten selama 7 hari. Catat perubahan, berapa kali terbangun, seberapa cepat tertidur, dan bagaimana perasaan saat bangun pagi. Sebagian besar pasien saya melihat perbedaan nyata sejak malam ketiga. Jika sedang minum obat tidur atau tekanan darah, konsultasikan dulu dengan dokter. Tulis pengalaman Bapak Ibu di komentar karena kesembuhan Bapak Ibu bisa menjadi harapan bagi ribuan orang tua lainnya. Insya Allah, tidur nyenyak itu masih mungkin bahkan di usia senja.
Bapa dan ibu tidur nyenyak bukanlah kemewahan, melainkan hak setiap insan, tak peduli usia berapa. Dengan memilih makanan yang tepat, niat yang tulus, dan rutinitas sederhana, tubuh kita insya Allah akan kembali menemukan ritmenya. Mulailah malam ini dengan buah dari ciptaan Allah dan rasakan bedanya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan tidur dengan damai setiap malam.